Sesuai dengan janji saya di awal, kami akan menghadirkan pada hari ini adalah seseorang yang luar biasa. Mudah-mudahan juga bisa memberikan inspirasi dan motivasi kepada Anda semua untuk lebih mencintai Al-Quran. Akan hadir tengah-tengah kita seorang anak usia 10 tahun. Dia tunanetra, tapi dia sudah hafal 30 juz sejak usia 7 tahun. Bagaimana ceritanya? Langsung saja kita lihat dulu. Ini dia tayangan berikut ini. البرنامج ولله الحمد طيب وهو الأطفال، فأوصيكم بمتابعته لكي تتعلموا وتكونوا علماء الأمة. وأوصيكم أيضا بتعظيم القرآن. عظموا القرآن، القرآن عظيم والله عظيم. نخدم القرآن والقرآن هو الذي يخدمنا وهو الذي يرفعنا. جعلنا الله وإياكم من العاملين به وجعلنا ممن يقال له يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. Saksikan Hafiz Indonesia 2014 di bulan Ramadan hanya di RCTI. Ya, itulah dia dan beliau sudah ada hadir di tengah-tengah kita. Boleh tepuk tangan untuk Syekh Jihad Al-Malik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan fi Indonesia. Ismi Irfan Hakim. Masya Allah, tabarakallah. Marhaban bik. Ana ismi Jihad ibn Mut'ib ibn Isa Al-Maliki. Yes, nice to meet you. Min aina jita? Ataitu min al-Madinah al-Munawwarah. Ya, berasal dari Madinah. Hadir ke Indonesia dan ini menurut informasi ini pertama kali beliau keluar dari Madinah untuk syiar Islam dan salah satunya adalah tempat pertama yang dikunjungi adalah Indonesia dan ada di Hafiz Indonesia 2012. Subhanallah. Syekh Jihad Al-Malik. كيف تعلم طريقة ايش الطريقة اللي تعلمت فيها القرآن والحفظ؟ itu maksudnya. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا تسمع المقرر الذي عليك حفظه ثم تكرره آية آية حتى تحفظه. تكرر الآية 3 أو 5 أو 7 أو ما يحلو لك، ثم تعيد سماعه حتى تحفظه، ثم تعيد تكرار ذلك المقرر كاملا، ثم تقرأه على من تريد، وفي اليوم الآخر كذلك، وتراجع المقرر الذي حفظته اليوم الذي قبله والذي معه، يعني تراجع المقررين. Saya boleh ditanya nggak dalam kondisi maaf sekali kondisi keterbatasan penglihatan tunanetra, apakah ada keterbatasan juga cara untuk menghafalnya? دحين السؤال موجه لك شيخ جهاد. في حالة حفظك طبعا لكل إنسان مبتلى. طبعا أنت فقدت النظر. إيش يعني ما شاء الله متحمس وتشجعت إنك تحفظ القرآن. أوجه لهم أن يسمعوا القرآن كثيرا ويكرروه كثيرا. قال الله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يسمعوه كثيرا
ويكرروه كثيرا ويحاولوا أن يحفظوا، فلذلك سيكون سهلا عليهم. طيب كيف طريقة أول ما بدأت أنت بحكم أنه فقدت النظر، طريقة بدايتك في القرآن؟ لا، كنت وأنا صغير وعمري 3 سنوات 4 سنوات أسمع من إذاعات القرآن الكريم وأسمع من بعض المشايخ مثل الشيخ محمد الصديق المنشاوي رحمه الله تعالى. Syekh, saya pernah melihat sebuah video wawancara Syekh Jihad Al-Malik. Ditanya mengenai andai bisa meminta dan berdoa kepada Allah, apakah akan ada doa minta diberikan penglihatan? Boleh ditanya lagi sih. هل تتمنى في دعائك إن الله يرجع لك النظر؟ لا، أنا صراحة لم أدع بهذا الشيء، وإن شاء الله وعلى هذا الحديث من فقد حبيبته فصبر عوضته منهم الجنة. Dia berkata, saya tidak pernah meminta kepada Allah SWT untuk kembalikan pandangan mata saya karena saya hafal salah satu hadis Rasulullah SAW bersabda, barang siapa kehilangan 2 mata, Allah SWT digantikan dengan surga, dan itu yang saya harapkan. Luar biasa. Jawaban yang sangat mulia dari seorang hafidz ya, Syekh. Malu rasanya kita dalam keadaan sempurna bisa melihat tapi tidak menggunakan mata kita untuk membaca Al-Quran ya, Syekh. Syekh Jihad Al-Malik, beliau juga benar-benar hafal nomor surat, nomor ayat dari seluruh Al-Quran yang ada. Sebenarnya ketika saya bertanya, apa kelebihan jihad menghafal Al-Quran, bagi kita semua di Madinah sebenarnya, kalau ada seorang anak dikatakan aku hafal Al-Quran, itu sebenarnya menjadi tradisi biasa. Bahkan kalau kita di Madinah, kalau ada orang ditanya belum hafal Al-Quran, malu gitu. Begitu saya tanya kelebihannya apa, dia tetap mau jawab. Tapi yang saya mendapatkan infonya dari orang tuanya. Dia menjelaskan anak saya bisa menghafal, bahkan dia bisa dengan angka ayat, bisa dia sebutkan halaman berapa, di halaman kanan kiri, di juz berapa, di hizb berapa, di rubu' berapa, nomor surahnya, bahkan dia subhanallah bisa membawakan ayat yang mirip. Misal ayat mirip di sini, di surah yang mana di mana, di miripnya di mana, subhanallah dengan dahsyat dan sangat mudah beliau mengungkapkan. Itu merupakan salah satu mukjizat dan kemuliaan yang Allah berikan kepada jihad. Subhanallah, Syekh. Sekali lagi kehadiran sosok yang luar biasa ini benar-benar tidak ada maksud apa-apa, tidak ada ingin dipuji, ingin memamerkan apa yang sudah dilakukan, tapi sekali lagi ini memberikan inspirasi dan motivasi kepada kita semua. Tunjukkan rasa syukur kita kepada Allah dengan semua kenikmatan yang kita punya, dengan beribadah terus-menerus kepada Allah. Syekh Jihad, kami ingin sekali mendengarkan suara indahmu membacakan Al-Quran. Kita boleh bisa mendengar suaranya, tapi boleh ditanda tangan sama penonton. Langsung sambung ayat. Ya, silahkan. Dari juri aja mungkin dulu. Boleh sebutkan ayatnya atau sebutkan angka. Surah apa, terus ayat sekian. Abi, silahkan. Taqra' lana surah Hud ayat 47. هذه الآية 47 من سورة هود، السورة 11، وهي سورة مكية، وعدد آياتها 123 آية، وهذه الآية في الجزء 12 في 3/4 الحزب. طبعا هذه الآية في صفحة رقم 227 di halaman 227. Sahih. Betul. Pemirsa di rumah bisa langsung mengecek, misalkan buka Al-Quran ini benar-benar sudah hafal halaman per halaman. 227. Tapi ini Quran yang Surat bawa Hud. Quran Madinah atau Quran Syamil, karena Quran Syamil seperti Quran Madinah. Betul. Baik, iqra' lana al-ayat. Tafadhol, Syekh Jihad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi inni a'udzu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm. Wa illa taghfir li wa tarhamni akum minal khasirin. Betul, Abi? Betul, Sai. Subhanallah. Tepuk tangan boleh untuk Syekh Al-Malik. Apakah ada penemuan-penemuan baru yang bisa mempermudah teman-teman kita yang mempunyai keterbatasan penglihatan, tunanetra, tapi mempunyai keinginan untuk membaca Al-Quran dimanapun? Bukan hanya anak kita yang bisa, tapi tunanetra pun bisa. Dan Alhamdulillah kita bertemukan dengan teknologi yang baru. Dan insyaAllah kita juga hadiahkan kepada Jihad, ya, dari Madinah. Ini yang kita kenal Quran tunanetra atau Quran Braille. Jumlahnya sangat tebal ya, dan juga besar. Ya, betul. Satu juz saja bisa ratusan halaman. Belum lagi ukurannya. Betul. Tapi alhamdulillah dalam teknologi yang baru ini bisa kita ketemukan Quran Braille tapi dalam sistem digital dan secara sederhana seperti ini. 30 juz kah itu? 30 juz ini. Ini isinya 30 juz ini. Dan bisa bawa kemana-mana. Dan alhamdulillah dalam sistem mereka bisa menghafal tapi simak. Karena kelebihan mereka kan dia sudah menceritakan. Saya tidak bisa melihat tapi alhamdulillah memanfaatin nikmat telinga dan bisa dia mendengar banyak. Dan ini kesempatan sangat mudah. Dan alhamdulillah kita sudah mensediakan untuk di negeri Arab dalam bahasa Arab seperti ini. Dan insyaAllah dalam doa jamaah sekalian kita insyaAllah akan sediakan untuk tunanetra kita di Indonesia dalam bahasa Indonesia supaya mereka juga mudah untuk, dan ini subhanallah sangat mudah dipraktik. Kalau kita minta dan sederhana Jihad ini kan ada tulisan dalam bahasa Arab tapi tunanetra kan tidak bisa melihat. Sebenarnya yang bukan tunanetra yang seperti kita bisa baca. Tapi tunanetra bagaimana dia akan bisa membaca dalam tulisan Braille yang ada. Ya. Coba kita minta Jihad. Ayo, baca. لو تقرأ لنا الصفحة ترفع صوتك. مصحف البصيرة باستخدام تقنية الأحرف البارزة برايل الناطقة. طيب أقرب الصفحة. أيوة اللي هي البلاستيك. أيوة. Sekarang ini di halaman ini adalah itulah pertemuan dan alhamdulillah Quran ini memang belum ada. Ini baru pertama kali di Indonesia bahkan di seluruh dunia. Dan alhamdulillah kemarin sangat diresponin oleh kerajaan Qatar dan insyaallah ada kemungkinan dari kerajaan Saudi, dari kerajaan Emirat. Bahkan kita harap dan sudah kita membicarakan dengan ayah kami Profesor Nasar, insyaallah kita sama-sama memperjuangkan untuk Indonesia. Karena jumlah tunanetra luar biasa. Ya. Dan ini kesempatan atas nama Hafiz Indonesia dan pemirsa RCTI, kami mengikhlaskan dan menghadiahkan wakaf ini untuk saudara kita, tamu bintang kita yang datang dari Madinah. طبعا هذه يعطيك هي Syekh هدية. Al-Malik ada hadiah. جزاك الله خير. هذه هدية متواضعة. القرآن برايل الصوتي. Oke. Senang. Alhamdulillah. Astagfirullah. Dia mendoakan semoga dibalas Allah SWT. Amin. Saya punya teman, kedua orang tuanya tunanetra. Saya ingin sekali memberikan hadiah kepada mereka. Caranya gimana sih? Alhamdulillah kita sudah menyediakan yayasan khusus, Yayasan Ali Jabir Indonesia. Saya memilih nama ini karena alhamdulillah salah satu paman saya adalah imam besar Masjidil Haram. Kalau anda bisa buka di internet www.alijabir.net, adalah itu paman saya langsung, imam besar Masjidil Haram. Dan saya memilih nama beliau ini supaya membawa berkah untuk negeri kita, membuat salah satu Yayasan Ali Jabir Indonesia, dan saya membawakan kata Indonesia supaya terbawa nama Indonesia. Biarpun saya membawa berujak Al-Quran ini ke negeri Arab,
Orang tahu tahunnya ini dari Indonesia. Subhanallah. Itu salah satu perjuangan saya. Terima untuk kasih Indonesia. Syekh. Terima kasih Syekh Jabir. Alhamdulillah. Wah, senang sekali kita bisa berbincang-bincang dengan Syekh Jihad Al-Malik dari Madinah. Seorang penghafal Al-Quran di antara keterbatasannya membuktikan bahwa Allah menyentuh semua orang. Tidak ada kata terbatas untuk kita semua. Profesi apapun, umur berapapun, kondisi bagaimanapun tubuh kita, Allah memberikan jalan untuk bersentuhan langsung untuk mencintai Al-Quran. Boleh tepuk tangan untuk kita semua di Hafiz Indonesia ini. Hafiz Indonesia, Hafiz Indonesia cinta Al-Quran. Cinta Al-Quran. Coba. Hafiz حافظ إندونيسيا جنتا القرآن. Iya, subhanallah.